Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam kajian tentang sirah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di episod kali ini kita masih membahas tentang perjalanan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan bahwasanya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak orang untuk beriman kepada Allah, Nabi diganggu oleh Abu Jahal, yang mana Abu Jahal terkenal sangat membenci kepada Nabi SAW, termasuk orang yang menentang terhadap agama yang dibawakan oleh Nabi SAW. Akhirnya Abu Jahal mengganggu Nabi, mencela Nabi, menghina Nabi ketika itu. Maka datanglah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib yang merupakan paman Nabi juga. Dari situ Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib baru pulang berburu ketika itu. Tatkala Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib baru pulang berburu, datanglah seorang laki-laki yang bernama Abdullah bin Jad'an. Beliau mengatakan, "Wahai Hamzah, apakah engkau tahu apa yang dilakukan oleh Abu Jahal kepada keponakanmu Muhammad tadi?" Maka Abdullah bin Jad'an pun menceritakan kejadian apa yang terjadi, bahwasanya Abu Jahal mengganggu Nabi, menghina Nabi, mencela Nabi. Dari situ Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib sangat marah. Dan ketika itu juga Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib bertemu dengan Abu Jahal, mencari di mana Abu Jahal, di manakah rumahnya Amr bin Hisham. Akhirnya tatkala sudah bertemu dengan Amr bin Hisham ataupun Abu Jahal, Sayyidina Hamzah pun langsung seketika itu memukul mukanya Abu Jahal dengan panah yang dibawa, dengan panah yang dipegang olehnya. Maka Sayyidina Hamzah pun mengatakan, "Apakah engkau sanggup mencela? Apakah engkau berani mencela orang yang mana aku mengikuti agama yang dibawa? Aku beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka seketika itu tatkala Abu Jahal mendengar, kata Abu Jahal, "Sudah, biarkan wahai kaum Quraisy, sesungguhnya aku telah memperlakukan Muhammad dengan kelakuan yang sangat parah. Aku menghinanya, aku mencelanya, aku mencacinya." Maka tatkala kaum Quraisy mengetahui bahwasanya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib telah memeluk agama Islam, mereka pun menjadi takut untuk mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan dakwah, mengajak orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kaum Quraisy masih mencaci, mengganggu orang-orang yang lemah daripada kaum muslimin. Mereka menyiksa, mereka menghina, mereka mencaci orang tua mereka, bahkan anak-anak mereka. Akhirnya Nabi SAW pun memerintahkan mereka untuk berhijrah ke kota Habasyah, karena di sana terkenal ada seorang Raja Najasyi yang mana namanya Ashimah. Dari situ Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk berhijrah ke kota Habasyah untuk meminta pertolongan, meminta perlindungan kepada Raja Najasyi tersebut. Akhirnya mereka pun berhijrahlah ke kota Habasyah yang diketuai oleh Ja'far bin Abi Talib. Akhirnya Ja'far bin Abi Talib pun bertemu dengan Raja Najasyi. Mereka bertemu, mereka meminta pertolongan kepada Raja Najasyi. Mereka menceritakan bahwasanya mereka diganggu di kota Mekah, mereka dihina, mereka dicaci oleh kaum-kaum Quraisy. Maka Raja Najasyi pun bertanya, "Mengapa kaum Quraisy mencaci kalian? Mengapa kaum Quraisy menghina kalian? Agama apa yang kalian bawa sehingga kaum Quraisy susah untuk menerima kalian?" Akhirnya Sayyidina Ja'far bin Abi Talib pun menceritakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah diutus sebagai nabi untuk umat akhir zaman. Dan mereka menceritakan tentang agama Islam. Mereka menceritakan Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka untuk solat, menyuruh mereka untuk berpuasa, dan mereka menceritakan juga bahawa Nabi SAW mengajak mereka untuk beriman. Tatkala itu kaum Quraisy mendengar hal tersebut, mereka pun mengumpulkan dua orang, yaitu Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As. Mereka menyuruh kedua orang ini untuk membawakan hadiah kepada Raja Najasyi supaya Raja Najasyi mengembalikan umat muslim yang hijrah ke kota Habasyah, supaya Raja Najasyi ini tidak menerima umat-umat Islam yang berhijrah ke kota Habasyah. Akhirnya tatkala mereka bawa hadiah tersebut kepada Raja Najasyi, mereka mengatakan kepada Raja Najasyi, "Wahai Raja Najasyi,
alangkah baiknya engkau tidak mendengarkan kata mereka. Alangkah baiknya engkau mengembalikan mereka kepada kami. Akhirnya kata Raja Najasyi, mengapakah kalian memperlakukan mereka seperti ini? Agama apa yang mereka bawa sehingga kalian tidak bisa menerimanya? Akhirnya kata Raja Najasyi, perdengarkanlah aku apa yang dibawa oleh agama kalian, apa yang disampaikan oleh Muhammad kepada kalian. Akhirnya Ja'far bin Abi Thalib pun membacakan ayat Al-Quran, Kaf ha ya ain sad. Maka tatkala itu juga Raja Najasyi menangis dengan sangat kencang sampai membasahi jenggot Raja Najasyi. Akhirnya Raja Najasyi pun berkata kepada dua orang tersebut, demi Allah, aku tidak akan menyerahkan, aku tidak akan memberikan mereka ini kepadamu. Karena apa? Kerana apa yang ayat mereka yang mereka bacakan, demi Allah, sama dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Isa bin Maryam alaihi salam. Akhirnya mereka disuruh pulang oleh Raja Najasyi. Dua orang tersebut disuruh pulang oleh Raja Najasyi. Akhirnya mereka berdua pun mengatakan, baiklah kalau begitu, besok kami akan datang lagi dan membawakan hadiah lagi untukmu. Keesokan harinya, kedua orang tersebut datang lagi kepada Raja Najasyi. Mereka berkata, wahai Najasyi, mereka mengatakan kepada Raja Najasyi, wahai Najasyi, apakah yang mereka tahu tentang Nabi Isa bin Maryam? Cuba kamu tanyakan kepada mereka tentang Isa bin Maryam. Akhirnya dipanggillah Ja'far bin Abi Thalib. Maka Raja Najasyi pun bertanya, wahai Ja'far, apakah yang kau tahu tentang Nabi Isa bin Maryam? Maka Ja'far bin Abi Thalib pun mengatakan, Sayyidina Isa bin Maryam seperti mana yang dikatakan oleh Nabi, seperti mana yang dikatakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa juga termasuk utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Isa untuk kaumnya. Maka Raja Najasyi pun berkata, ya benar, Nabi Isa diutuskan kepada kaumnya. Maka Raja Najasyi pun mengatakan kepada dua orang tersebut, demi Allah, aku tidak akan menyerahkan, aku tidak bakal mengembalikan kaum muslimin kepadamu. Maka dari situlah Raja Najasyi beriman kepada Nabi SAW dan mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.